Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita di hadapan sebuah kenyataan yang sedang berlangsung di Timur Tengah sana. Namun, efek dari kejadian yang terjadi di sana itu sampai kemana-mana. Sehingga kesulitan dalam banyak hal, terutama berkaitan dengan kesulitan sosial, ekonomi, dan politik, itu terasakan kemana-mana. Bagian dari dampak langsung atau tidak langsung dari kejadian yang terjadi di Timur Tengah sana. Sehingga pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanggapi dengan serius agar kita punya persepsi yang lurus, yang sesuai dengan ajaran Islam dalam masalah ini. Di mana pertanyaan pertama, apakah perang ini ada kaitannya dengan nasib rakyat Palestina? Ini pertanyaan yang sungguh serius. Banyak orang yang mengait-ngaitkannya dengan Palestina. Seolah-olah Palestina sedang tertolong, sedang dibela. Padahal kita melihat bahwa perang ini sesungguhnya sudah terjadi dari tahun 1979. Sudah 47 tahun. Dan besarnya ledakan itu terjadi sekarang. Sehingga pukul-memukul yang terjadi pada hari ini itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Palestina. Sehingga adalah bukan merupakan sikap yang bijak, sikap yang hikmah di saat mengaitkan persoalan yang sedang terjadi dengan Palestina, karena tidak ada buktinya. Kemudian yang kedua, apakah pukulan dan serangan yang dilakukan Iran terhadap Israel menunjukkan keridhaan Allah kepada Syiah dan kepada Iran? Jawabnya tentu saja tidak, sama sekali tidak. Di mana Allah berhak untuk menggunakan apapun, baik itu air menjadi banjir, api membakar, burung ababil, untuk Allah gunakan menghukumi orang yang Allah kehendaki. Begitu pula Allah pun berhak untuk menggunakan malaikat, manusia yang baik, manusia yang jahat, untuk menghukumi siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga sejarah pun bercerita bagaimana Bani Israel Allah hukumi menggunakan Raja Irak yang sangat zalim. Sehingga diboyonglah harta kekayaan yang ada di Baitul Maqdis, diboyong ke Irak bersama manusia-manusianya. Apakah Raja Irak itu adalah orang yang saleh, penduduk surga? Jawabnya juga tidak. Di saat kita mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang azab yang Allah timpakan di dunia ini, banyak sekali ayat dan hadis bercerita bahwa Allah menggunakan banyak makhluknya untuk menunaikan masalah ini. Sehingga salah satu bukti yang bisa kita pelajari adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor 2834. Bercerita tentang perang di zaman Rasulullah SAW. Di mana ada seseorang yang kesannya luar biasa sekali.
dia ikut perang karena dia dianggap layak keislamannya. Kemudian pada saat dia bergabung di dalam tentara, maka orang-orang pun memuji orang ini. Kata Rasulullah SAW, innahu min ahlin nar. Sesungguhnya orang itu tergolong di antara penduduk api neraka. Ternyata orang itu berperang dengan dahsyatnya. Sehingga diceritakan pada hadis ini, fa innahu qad qatala al-yawma qitalan syadidan. Dia berperang dengan sikap perang yang luar biasa. Waqad mata, dan dia pun mati pada peperangan itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata orang itu belum mati. Dia terluka dengan luka yang sangat parah. Dan sampai malam hari orang itu berusaha menahan rasa sakitnya luka yang dideritanya. Ternyata orang itu membunuh dirinya sendiri. Disebutkan di sini bahwa falamma kana minal laili lam yasbir 'alal jirahi faqatala nafsahu. Pada saat datang malam hari, ternyata dia tidak mampu bersabar terhadap luka yang dideritanya. Maka dia pun membunuh dirinya sendiri. Fa ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka kematian orang itu dengan cara bunuh diri itu pun diberitakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berkata, Allahu Akbar. Ashhadu anni abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa diriku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Thumma amara Bilalan fanada bin nas. Kemudian diperintahkanlah Bilal untuk memberikan pengumuman. Maka dikatakan oleh beliau, innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimatun. Sesungguhnya tidaklah akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa manusia yang muslim, yang telah pasrah kepada Allah. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Dan sesungguhnya bisa jadi Allah membela agama ini menggunakan orang yang zalim. Seorang pelaku dosa, pelaku maksiat. Sehingga dari hadis ini kita pun mendapatkan pelajaran bahwa ini loh, hadis ini bukti bahwa ternyata agama ini bisa saja dibela oleh Allah menggunakan orang yang jahat, pelaku maksiat. Terbukti bahwa orang ini min ahlin nar, penduduk api neraka. Dan terbukti matinya bunuh diri. Sehingga pada akhirnya kita jangan terburu-buru untuk melihat seolah-olah kalau ada orang memukul Israel, oh berarti orang baik. Padahal kesimpulan itu tergopoh-gopoh. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Apakah perilaku gila yang dilakukan oleh Presiden Amerika, yaitu Trump, bisa menjadi pembenaran terhadap kesesatan akidah dan perilaku Syiah Imamiyah, serta kebalimannya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam negeri Iran dan di negara-negara lainnya? Di saat kita bisa melupakan kesesatan dan kezaliman-kezaliman mereka itu, lantas artinya
kita boleh bersatu dengan mereka? Ini pertanyaan kita jawab. Jawabnya, kegilaan Trump adalah masalah bagi seluruh manusia di dunia, termasuk masyarakat Amerika sendiri. Karena kerugian dan kekacauan yang diakibatkan oleh ulah dan perilaku orang ini, oleh Trump ini. Sehingga kejahatan Trump adalah layak disebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Jadi kita lihat bahwa yang dibuat susah oleh Trump itu bukan Iran sendiri, tapi umat manusia sedunia. Bagaimana kegoncangan dunia dengan perilaku orang ini. Kemudian bersatu dengan Syiah dan Iran menggunakan slogan sesama muslimin. Kita ini sesama muslimin adalah pilihan yang salah. Pilihan yang bukan merupakan hikmah. Karena hal ini berakibat pembenaran terhadap kezaliman dan kesesatan yang ada pada mereka. Kita tidak bisa melupakan mereka dalam hal ini dan hal ini pun terus mereka berlangsungkan. Kemudian, pertanyaan yang keempat. Apakah dukungan kita kepada Iran tidak bermakna meninggalkan sikap non-blok yang selama ini menjadi sikap prinsip dari negara kita, Indonesia? Jawabnya tentu ya. Karena kenyataannya kita memperhatikan bahwa blok barat yang isinya Amerika dan Eropa itu saat ini sedang mengalami keterpurukan. Bahkan saat ini sedang berada pada titik nadir. Sedangkan Iran pada saat ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara blok timur yang saat ini sedang mencuat ke permukaan. Bagaimana kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Cina, oleh Rusia dan sebagainya dalam berbagai sains dan teknologi mereka, terutama sekali terkait dengan persenjataan dan seterusnya. Sehingga kita menyaksikan bahwa dukungan mereka kepada Iran itu sama dengan blok timur. Kemudian, sikap ceroboh dalam hal ini bisa bermakna dukungan atas kekuatan blok timur yang sedang mempersiapkan diri dan terus menunggu peluang yang tepat untuk mereka menyeruak menjadi pemenang, menjadi blok yang sangat diperhitungkan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah sikap kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah dalam menghadapi dilema yang sedang menggayuti dunia saat ini? Maka pertanyaan ini kita jawab dengan 5 poin. Poin pertama, kita harus menutup pintu atas Iran dan Syiah Imamiyah terhadap setiap upaya mereka mengekspor revolusi mereka kemana-mana ke seluruh dunia. Jadi kita lihat dari semenjak 1979 itu mereka sudah mengekspor revolusi Imamiyah itu kemana-mana, termasuk ke negeri kita. Yaman, ini sebagai poin kedua, Yaman adalah bukti keberhasilan mereka dalam mengubah pemerintahan Ali Abdullah Saleh menjadi pemerintahan Huthiyin. Kita tahu bagaimana cerita tentang Hussein Al-Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, yang belajar 6 tahun di Iran, di kota Qum,
kembali ke Yaman, kemudian mendapat dukungan besar dari Ali Abdullah Saleh sebagai presiden Yaman pada saat itu, kemudian mendapatkan hak-hak privilege dari presiden Yaman pada saat itu, dan kemudian menguat. Kemudian membiarkan mereka berlatih perang dan seterusnya, sampai jadi kekuatan yang mengalahkan presiden pada waktu itu, Ali Abdullah Saleh. Nah, jadi kita lihat, kita jangan bermain-main api dalam hal ini. Kita tahu bahwa Syiah Imamiyah di Indonesia sedang terus-menerus berjuang agar bisa mendapatkan legalitas dan penerimaan dari muslimin. Hal ini adalah bagian dari tahapan-tahapan yang sedang mereka lalui, seperti yang mereka lakukan di Yaman sana. Sehingga kita harus waspadai hal ini. Kita tidak bisa tutup mata terhadap kenyataan yang seperti ini. Kemudian, poin yang keempat. Kebencian kita kepada Trump dan Israel adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Namun, bisa kita wujudkan sikap kita itu dengan cara menuntut, meminta kepada pemerintah Indonesia agar tidak memberikan dukungan apapun kepada Trump dan kepada Israel. Dan kita pun meminta dan menuntut kepada pemerintah agar terus-menerus memperjuangkan nasib rakyat Palestina yang terus-menerus tertindas itu. Jadi kita bersikap proporsional. Bersikap sebagaimana seharusnya. Kemudian poin yang terakhir. Kita meminta kepada Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam hal ini, agar mau menjadi penengah, mediator, pendamai di antara dua pihak yang saat ini super angkuh. Sehingga dua kali Pakistan berusaha mengumpulkan mereka dan ternyata menemui kegagalan. Apa penyebabnya? Masing-masing angkuh. Sehingga kita berharap ada yang menengah-nengahi di antara mereka untuk melepaskan pakaian Allah ini. Pakaian kesombongan itu milik Allah. Bukan milik kita sebagai manusia. Sehingga mereka bisa segera berdamai. Dan segera mengembalikan lagi rasa aman dan ketentraman ke seluruh penjuru dunia. Karena yang mereka pegangi pada saat ini dan menimbulkan kekacauan itu terasakan di mana-mana. Oleh karena itu, apa sih yang ditunggu-tunggu oleh orang pada saat ini adalah mereka berdamai. Maka sudah semestinya agar hal ini menjadi kesadaran mereka. Dan kita berharap bahwa pemerintah Indonesia bisa berbuat sesuatu di tengah kancah yang sedang berkecamuk dan tetap bertahan pada posisi non-blok dan terus proaktif mengusahakan dan mengupayakan perdamaian. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.